Tak pelak, tawaran main-main dari seorang sutradara ketika itu menyisakan sebuah dilema dalam hidup Ringo. Yang ia tahu, ayahnya sangat mendambakan dirinya sukses menuntut ilmu, sementara di sisi lain, godaan untuk memulai langkah baru menekuni dunia hiburan sudah di depan mata. Dulu gue kuliah di Unpar, di Parahyangan Bandung. Terus karena gue pikir gini, gue cabut. Jadi kampus gue itu memberlakukan setiap 2 tahun ada DO. Kalau misalnya tidak memenuhi nilai akademis dan segala macam. DO-nya itu tahap pertama gue lolos. Ada teman gue yang DO. Tahap kedua gue juga lolos gitu. Tahap gue udah lolos dua-duanya, malah gue cabut sendiri. Cabutnya tuh bener-bener cabut nih. Cabutnya bener-bener cabut yang udah besoknya nggak datang lagi kampus, nggak ngurusin apa-apa segala macam. Karena waktu itu ada tawaran kerja di Jakarta yang membuat gue dilema nih. Waktu itu tawaran kerjanya ada presenter dan beberapa hal untuk gue lakukan di Jakarta. Yang kalau misalnya gue mau ngambil itu tidak mungkin berbarengan sama ya kuliah gue di Bandung gitu. Gue harus pilih salah satu. Cuma pada saat itu kayak gue mikir kayak bokap gue selalu ngamuk-ngamuk mulu nih setiap nerima surat dari kampus gue. Setiap gue minta SKS, kapan lulusnya sih minta-minta duit melulu lo. Guenya juga korup lagi dulu ya kan. Bayar kuliah berapa, gue bilang berapa. Namanya juga anak muda buat pacaran. Ya toh semua laki-laki di sini setuju toh buat pacaran. Akhirnya gue pilih pada suatu malam gue ngobrol sama bokap gue. Gue nggak tahu nih, ini gue bakal digampar kali ya sama bokap gue gitu. Cuman gue menganggap di situ adalah kedewasaan gue pertama kali. Kenapa? Karena gue bisa ngomong sama bokap, gue bilang, "Pah, aku berencana mau pindah ke Jakarta, berhenti kuliah. Dengan konsekuensi papa nggak usah ngeluarin uang apapun lagi buat aku. Stop semuanya sampai di sini. Sekarang aku mau ngejalanin hidup aku sendiri, apapun konsekuensinya. Mudah-mudahan nanti malah aku yang akhirnya bisa bantu buat keperluan rumah." Gue pikir gue mau digampar tuh. Gue pikir kayak, ya bokap gue berharap kayak cepet dong kamu lulus apa segala macem, supaya mungkin lepas dari beban orang tua juga. Tapi pas gue ngomong kayak gitu ternyata bokap gue ya itu bagus gitu. Berarti kamu udah dewasa sekarang. Mulai sekarang kamu udah siap kayak gitu. Dia ngasih beberapa wejangan dan akhirnya gue kayak mantep nih gitu. Dan akhirnya gue tinggalin kampus gue gitu loh. Oh kalau bokap gue sih seneng-seneng aja karena dulu gue ya akhirnya gue dapet duit tambahan kan. Kayak misalnya gue nge-MC akhirnya duitnya buat pacaran lah, buat apa segala macem. Gue tidak terlalu merongrong mereka untuk minta duit. Gue gak minta duit lagi sama bokap pada saat gue udah kerja di radio. Tapi gue nyolong duit bokap akhirnya. Ya kalau misalnya dia lagi tidur, gue buka lemarinya, dompetnya gue ambil, duitnya gue ambil gitu. Gue sering banget nyolong duit bokap nyokap gue pada saat itu. Ringo ternyata punya bakat di dunia film. Bekal pengalaman masa kecil, di mana ia hidup dalam lingkungan keluarga yang ramai, ditambah masa kecilnya yang bandel, bebas, dan ekspresif, membuatnya tak kesulitan beradaptasi di dunianya yang baru, panggung hiburan. Waktu kecil, saya tuh anak yang sangat biasa ya, maksudnya anak yang sangat biasa dan tentunya anak yang sangat berbeda dari generasi anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau mereka ke mall, kemana video game yang banyak gitu. Zaman gue kecil itu selalu penasaran dengan hal yang baru. Kita tiap sore selalu main di depan rumah, depan komplek, di dekat lapangan. Sama aja kayak anak-anak zaman dulu gitu. Kalau nggak belajar main sepeda, main kejar-kejaran, terus mandi di kali gitu. Mandi di kali yang kalinya juga jauh dari bersih, kali kotor gitu. Kita mandi di situ. Terus apalagi ya? Yang biasa aja gitu, anak yang kalau misalnya kita keluar pergi sama keluarga cuma hari Minggu doang, dan berharap dulu Bandung itu mall nggak ada gitu. Zaman sebelum ada BIP sih belum ada mall ya gitu. Jadi kita emang mainnya kalau nggak ke toko buku beli komik, hiburannya kayak gitu, sama pergi makan juga makan biasa. Dan dulu sih seru ya Bandung zaman dulu tuh. Anak biasa dibilang bandel juga nggak bandel-bandel banget gitu, dibilang pinter juga jauh dari prestasi, anaknya nggak dipandang lah. Kasian ya. Gue memang dari dulu gue bawel aja sih. Kalau bawel tuh bawel gitu. Gue tuh beruntung dengan dari kecil sampai dengan besar gue selalu ada di lingkungan orang yang bukan orang-orang yang pendiam, orang-orang yang bawel, orang-orang yang selalu bikin suasana tuh jadi meriah dan
dengan bercanda, dengan ketawa. Gue tuh hidup di lingkungan yang seperti itu. Bawel sih, dia pokoknya harus jadi, misalkan ada Agus di sini, ya yang melakukan kebanyakan pembicaraan pasti dia. Dulu orangnya kocak sih ya, maksudnya kalau di keluarga dia emang loyal, sayang sama keluarga, perhatian kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kumpul keluarga, tapi setiap dia datang buat kumpul keluarga pasti rame, soalnya dia emang kayak icebreakernya, bisa bikin suasananya agak enak jadi gitu. Dia bisa banget ngerubah suasana yang tadinya kelam, yang tadinya sepi jadi tiba-tiba rame gitu loh, karena dia. Bagaimana dengan prestasi Ringo di sekolah? Benarkah ia lebih suka tidur di kelas ketimbang mendengar pelajaran yang tak ia sukai? Seperti apa pula pergaulan di masa sekolah ia lewati tanpa pernah mengenal narkoba dan seks bebas? Saya belum pernah kenal narkoba dulu, saya waktu SD gitu, belum tahu narkoba. Aneh lah, seks bebas yang gitu-gitu saya masih tidak tahu yang seperti itu. Bolos enggak bolos tuh enggak, karena kalau mau bolos mau kemana juga, kan dulu jauh kan sekolah gue. Kecuali waktu sekolah deket rumah waktu di Bandung, ya ngapain bolos gitu, karena di sekolah menurut saya tuh sekolah dari dulu cuma aja main-main kok gitu loh. Kalau nggak suka pelajarannya saya tidur di dalam kelas. Dia sebenarnya kalau pendidikan pinter, luar biasa, dia pinter sekali mbak sebenarnya itu anaknya, luar biasa. Jadi yang lain tuh belajar mati-matian teman-temannya, belajar mati-matian sampai 2 hari 2 malam lah nggak tidur belajar terus, dapatnya C. Dia nggak belajar, bisa dapat B, statistik lanjutan. Itu gimana coba? Jadi kebayangkan pinternya mbak. Kalau saat ini Ringo lebih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut penyutradaraan film, apakah itu memang cita-citanya sejak kecil? Bagaimana dengan kuliahnya di Bandung di Fakultas Ekonomi? Saya itu tidak pernah punya cita-cita sampai 3 tahun yang lalu. Nggak pernah tahu cita-cita apa dari kecil. Orang jawab dokter, orang jawab apa, kayaknya enak banget punya cita-cita. Gue tuh nggak pernah punya cita-cita dari dulu. Nggak tahu, anak yang kayaknya kalau hari ini gue seneng ya udah gue seneng pada saat itu. Besok gue cuma pengen seneng aja. Gue nggak pernah kepikiran gue cita-cita jadi ini. Apa ya, dulu gue pernah sih kepikiran gue pengen jadi, cita-cita gue itu adalah pengen menjadi profesor pembuat robot seperti Voltus 5, Voltus, terus film-film robot itulah. Gue pengen menjadi profesor membuat robot yang akhirnya melindungi dunia. Itu kan terlalu anak kecil banget kan. Pada saat itu ternyata gue sadar itu tidak mungkin, akhirnya hangus sudah cita-cita gue. Nggak punya lagi gue cita-cita gitu. Dulu gue kuliah di ekonomi dan gue tidak suka sebenarnya dengan apa yang gue dapatkan dari ekonomi itu. Gitu. Emang passionnya nggak ke situ gitu. Nah setelah akhirnya gue bekerja kesini sampai akhirnya kok gue sekarang pengen menjadi seorang sutradara. Gue sekarang kayak bercita-cita menjadi sutradara iklan dan gue lagi belajar menuju ke arah sana. Menjadi kacung. Sekarang menjadi kacung ikut dengan salah seorang sutradara iklan. Dulu gue nakal banget asli. Gue tuh orang yang berdosa banget buat nyokap gue. Gue diusir dari rumah pernah sama nyokap gue. Gue pernah ngebuat nyokap gue nangis sampai di lantai, gue pernah. Sampai nyokap gue keluar dari ucapan dari mulutnya dia nyesel ngelahirin gue pernah. Gitu, gue pernah melakukan itu semua gitu loh.